guys, Assalamualaikum. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. So guys, hari ini aku mau ajak kalian untuk food preparation. Berikut manfaat dari melakukan food preparation. Biasanya sebelum melakukan food preparation, aku cari tahu dulu menu apa yang mau aku masak untuk seminggu ke depan. Aku membuat meal plan seperti yang ada di gambar ini. Jadi dari sini nanti aku bisa tahu bahan-bahan masakan apa aja yang harus aku beli. So guys, buat kalian yang penasaran gimana caranya aku melakukan food preparation, simak video ini sampai akhir ya. Biasanya aku selalu belanja untuk seminggu ke depan di tukang sayur atau di pasar. Lalu setelah itu belanjanya akan aku masukin ke dalam food container. Nah, seperti tahu ini mau aku potong-potong menjadi 4, lalu aku masukin ke dalam wadah bening yang berisi air. Tujuannya supaya tahunya ini nggak berlendir atau nggak berair. Setelah itu jangan lupa untuk ditutup rapat ya. Setelah itu aku mengambil wadah lagi, lalu aku alaskan dengan tisu seperti ini. Untuk sayur seperti pokcoy ini, sebelum dimasukkan ke dalam wadah, aku biasanya bersihkan dulu ujung-ujungnya yang kotor seperti ini, lalu aku cuci hingga bersih. Setelah bersih, ditiriskan, baru aku potong-potong dan aku masukkan ke dalam wadah. Tujuannya supaya nanti ketika mau memasak, aku tidak perlu lagi memotong-motong sayur dan menyiapkan, mencuci, dan lain-lain. Jadi meringkas waktu memasaknya lebih cepat. Lalu aku juga menaruh batang dan daun di kedua sisi bersebelahan seperti ini. Tujuannya agar nanti ketika memasak aku bisa memasukkan batangnya lebih dulu, karena biasanya untuk memasak batang sayur pokcoy membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan untuk memasak daunnya. Setelah selesai jangan lupa untuk ditutup rapat ya. Next, selanjutnya aku membeli 3 papan tempe. Tempe-tempe ini rencananya mau aku bikin untuk tempe goreng dan tempe orek. Aku mempersiapkan dulu yang untuk tempe gorengnya. Aku sisir-sisir seperti ini, lalu aku susun di food container, tapi tidak aku alaskan dengan tisu. Untuk tempe ini tidak langsung aku rendam dengan air garamnya, supaya tempenya tidak berlendir, karena aku mau memasaknya nanti-nanti, dan supaya tempenya juga lebih awet. Selanjutnya aku mempersiapkan untuk membuat tempe orek. Nah, untuk membuat tempe orek, tempenya langsung saja aku potong-potong seperti ini. Tujuannya nanti ketika aku mau masak, aku tidak perlu lagi memotong-motong dan proses memasaknya biar lebih cepat. Lalu aku lakukan ini ke semua tempenya sampai habis ya. Next, aku juga membeli daun kemangi. Nah, untuk daun kemangi, aku menaruhnya di dalam wadah, lalu aku lapiskan dengan tisu seperti ini. Nah, daun kemanginya ini aku petik daunnya saja. Lanjut, aku mempersiapkan daun bawang. Nah, untuk daun bawang ini, aku potong-potong dulu ujungnya, lalu aku cuci bersih. Nah, untuk daun bawang langsung aku potong-potong seperti ini sesuai dengan kebutuhan ya, supaya tujuannya nanti ketika memasak aku nggak perlu repot lagi memotong-potong daun bawang. Nah, khusus untuk daun bawang ini aku masukkan ke dalam freezer supaya lebih awet. Jangan ditaruh di dalam chiller atau pendingin biasa, karena nanti dia cepat kering atau busuk. Jangan lupa juga untuk ditutup rapat ya ketika dimasukkan ke freezer. Selanjutnya aku mau mempersiapkan wortel. Untuk wortel ini aku potong ujung-ujungnya seperti ini, lalu tidak aku kupas kulitnya, aku hanya mengupas bagian-bagian yang hitam atau yang mau busuk saja. Setelah itu jangan lupa untuk dicuci bersih dan ditaruh di dalam wadah seperti ini. Nah, untuk wortelnya ini tujuannya aku untuk mencampur di bahan makanan yang lain, jadi langsung aku parut seperti ini. Untuk wortel ini juga rencananya langsung aku masukkan ke dalam freezer saja supaya tidak kering dan tidak busuk. Next, aku juga membeli sop-sopan. Nah, sop-sopan yang satu paket kayak gini biasanya udah lengkap isinya. Nah,
Untuk mempersiapkan ketika memasaknya supaya lebih cepat nanti, aku langsung saja mengupas wortel, kentang, dan membersihkan bagian-bagian yang kotor dari sayur-sayurannya. Setelah itu, jangan untuk dipotong-potong dan dicuci hingga bersih sampai semua kotorannya hilang. Setelah dicuci bersih, jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam food container atau wadah bening seperti ini yang dilapiskan dengan tisu. Lalu aku pisahkan sayurannya seperti ini. Nah, untuk sop-sopan kayak gini biasanya aku campurin jadi satu, dan jangan lupa untuk sayuran yang sudah dicuci seperti ini, apalagi yang dicampur kayak gini, itu lebih rentan untuk busuk. Jadi harus dimasak paling cepat ya bun, jangan sampai kita menunda-nunda nanti akhirnya kebuang. Aku juga tadi beli tahu sumedang untuk bikin cemilan tahu gejrot. Nah, untuk tahu sumedang karena tahunya ini kering, jadi tidak aku rendam dengan air ya, hanya aku masukkan ke dalam food container. Lalu aku juga membeli oncom. Nah, untuk oncom ini aku masukkan ke dalam food container juga, tapi tidak aku lapiskan dengan tisu. Nah, langsung aku potong-potong kecil-kecil supaya memudahkan proses memasaknya nanti. Setelah semuanya selesai, jangan lupa untuk ditutup rapat ya. Next, untuk menyimpan cabai, biasanya aku lapiskan food container seperti ini dengan tisu. Lalu aku pilihkan cabai-cabai yang masih bagus dan cabai-cabai yang sudah busuk. Jangan sampai kita simpan dan kita campurkan, nanti proses pembusukannya jadi lebih cepat. Makanya sekarang dipisahin dulu, tapi batangnya tidak aku buang. Nah, untuk semua cabai biasanya langsung aku masukkan dan aku campurkan seperti ini. Cabai rawit, cabai hijau, dan cabai keriting. Semuanya aku pisahkan dari cabai busuk dan cabai yang masih bagus. Nah, setelah itu jangan lupa untuk ditutup rapat ya bun. Untuk jeruk nipis, langsung saja aku masukkan ke dalam wadah bening, tidak aku lapiskan dengan tisu, lalu aku campur dengan tomat seperti ini. Lanjut, untuk bawang-bawangan kayak gini, biasanya nggak pernah aku masukkan ke dalam kulkas. Ingat ya bun, bawang ini lebih awet kalau kita angin-anginkan saja di suhu ruang daripada kita masukkan ke dalam kulkas atau freezer. Nah, untuk bumbu-bumbu dapur yang lain juga lebih baik disimpan di suhu ruang. Dan jangan ditutup ya bun wadahnya, supaya dia diangin-anginkan saja seperti ini. Sama seperti kentang juga jangan disimpan di dalam kulkas ya, jadi ditaruh di suhu ruang saja. Nah, ini untuk ikan sudah aku cuci bersih, lalu aku bumbui dengan bumbu kuning supaya nanti tinggal aku goreng saja. So guys, begini hasil food preparation hari ini. Nah, untuk ayam sudah aku ungkep ya, tadi nggak sempat ke record. Nah, begini hasilnya, nanti tinggal ditutup di wadah yang tertutup dan dimasukkan ke dalam kulkas, tapi hanya bahan-bahan tertentu saja, tidak semua bahan dimasukkan ke dalam kulkas ya. Jadi aku tempel di kulkas, terus ini loh guys, ini di freezer, ayam, daging, daun bawang sama wortel. Terus ini aku belum beli buah, nanti di sini mau aku kasihin isi buah. Terus ini dia yang udah aku masukin ke food container yang tadi, susun kayak gini, tuh, kayak gini ya. So guys, segitu aja video aku hari ini. Next, selanjutnya aku bakal rajin bikin video food preparation. Siapa tahu dengan video ini bisa jadi inspirasi buat kalian yang mau melakukan food preparation dan meal plan. Selamat mencoba. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.